Misi dagang Jatim Sultra tembus 1.000 triliun. Komitmen Prabowo, anggaran besar untuk revolusi kesehatan. Menhub resmikan pilot bioetanol aren di Kamojang. Pasca erupsi Gunung Semeru, pengungsi mulai kembali ke rumahnya. Halo, selamat malam pemirsa. Di akhir pekan ini, di malam hari ini kami menyapa Indonesia Malam kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi-informasi terkini dari kabar pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dan juga nanti di segmen terakhir kami akan memberikan informasi seputar olahraga dari BRI Super League maupun dari Pegadaian Championship. Dan inilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Mahathir Muhammad. Ya pemirsa, kita awali berita dari Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung sukses. Transaksi misi dagang kali ini tembus 1.000 triliun rupiah. Transaksi misi dagang dan investasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari menembus 1,48 triliun. Nilai transaksi tersebut meningkat 690% atau 915,45 miliar dibanding capaian misi dagang Jawa Timur Sulawesi Tenggara pada 2022 senilai 132,55 miliar. Perdagangan ini menunjukkan rantai pasok antar provinsi yang saling melengkapi, di mana kebutuhan bahan baku dan produk hilir dapat terpenuhi secara efisien di antara kedua daerah. Dengan misi dagang tersebut, Kofifa berharap bahwa antara Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara dapat tumbuh, berkembang, dan maju bersama. Pertemuan seperti ini menjadikan pertemuan yang memiliki mutual understanding. Tidak ada di antara kita yang merasa bahwa kita paling maju, kita paling di depan, tidak. Kita bersama-sama belajar, bersama-sama menyiapkan ikhtiar. Harapan kita tumbuh bersama. Harapan kita berkembang bersama. Harapan kita maju bersama. Kebersamaan ini menjadi bagian penting bahwa no one left behind. Kerjasama ini juga menjadi perekat sinergi yang memperkokoh ketahanan ekonomi antar wilayah dan membuka peluang investasi baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Jawa Timur, sebanyak 14 Trans Jatim resmi beroperasi di wilayah Malang Raya pada Kamis sore. Bus Trans Jatim ini memberdayakan mantan supir angkutan dengan gaji setara upah minimum kota. Bus Trans Jatim ini akan melayani rute Kota Malang, Kabupaten Malang hingga Kota Batu. Rute ini merupakan koridor ke-8 setelah 7 koridor Trans Jatim sudah beroperasi sebelumnya. Bus Trans Jatim ini dilengkapi dengan fitur keamanan seperti CCTV dan sistem pemantauan untuk mencegah tindak kejahatan. Trans Jatim Koridor 8 ini diresmikan langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Menurutnya, dengan adanya bus Trans Jatim dapat mendukung konektivitas 3 wilayah Malang Raya. Selain itu, masyarakat Malang Raya juga mendapat armada transportasi modern dengan tarif yang murah. Mudah-mudahan niat kita untuk membangun koneksitas, keadilan, dan pemerataan mobilitas masyarakat ini bisa kita capai dengan berbagai inovasi-inovasi digital IT. Terima kasih Pak Ibrahim, Kepala BI Jawa Timur, matur nuwun rawuhnya, dan 3 Kepala Daerah Malang Raya. Terima kasih Pak Wali Kota Malang, terima kasih Pak Bupati Malang, dan terima kasih Pak Wali Kota Batu. Saya tadi menyampaikan dari jarak jauh memang direncanakan 3 koridor di Malang Raya ini. Ini kita mohon doa peluncuran koridor pertama, koneksitas yang kita bangun adalah pada titik-titik strategis yang menghubungkan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Batu. Tentu harapannya masyarakat makin merasa aman. Para sopir bus Trans Jatim Koridor 8 ini memberdayakan para mantan sopir angkot. Mereka pun menyambut positif keputusan ini, lantaran sebelumnya mereka mendapat penghasilan tidak tetap.
Sementara menjadi sopir bus Trans Jatim, mereka mendapat gaji bulanan setara UMK. Alhamdulillah untuk kedepannya kita berterima kasih kepada pemerintah Wali Kota Malang dan untuk juga Provinsi Jawa Timur mengangkat derajat supir angkot menjadi supir bus Trans Jatim dan mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Berarti nggak ada penolakan dari angkot ya Pak ya? Nggak ada, jadi nggak ada gesekan sama sekali. Semua menerima. Mengikuti dari pemerintahan UMR Mas. Gaji tetap ya Pak ya? Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur. Tarif bus Trans Jatim ini dipatok Rp5.000 per orang dari Terminal Kota Malang hingga Terminal Kota Batu. Sementara untuk pelajar hanya dipatok Rp2.500 per orang. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan langsung terhadap prototipe dapur di Kebumen, Jawa Tengah. Fasilitas berstandar tinggi ini akan menjadi model utama untuk replikasi membangun 222 dapur BGN serupa di berbagai wilayah prioritas di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung selesainya pembangunan dan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG di Kebumen pada Kamis 20 November 2025. SPPG Kebumen ini dilengkapi area penerimaan bahan baku, gudang kering dan basah, ruang cuci, area persiapan dan memasak, ruang penyajian, ruang distribusi, serta cold storage. Prototipe dapur ini menjadi model utama yang dapat direplikasi untuk dapur BGN di berbagai wilayah dengan standar kualitas setara dapur hotel bintang 5 sesuai arahan Presiden Prabowo. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dodi menegaskan prototipe SPPG Kebumen menjadi salah satu terobosan penting dalam penyediaan layanan gizi masyarakat. Prototipe dapur di Kebumen ini nantinya akan menjadi standar bagi pembangunan 222 dapur BGN yang akan direplikasi secara nasional, terutama di wilayah prioritas. Prototipe SPPG BGN yang kita kerjakan dari PU itu juga sesuai dengan instruksi Pak Presiden agar dapur itu berkualitas bintang 5. Jadi kayak ada genset lah, ada pengolahan air limbah dan seterusnya. Itu juga prototipe nanti yang kita pakai untuk 222 dapur APBN yang BGN minta tolong kita bangunkan terutama di wilayah yang 3T ya, keluar. Dengan selesainya pekerjaan konstruksi dapur SPPG Kebumen, diharapkan segera dapat beroperasi setelah proses serah terima dengan BGN selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meluruskan isu mengenai keberadaan polisi aktif yang masih menduduki jabatan strategis di lembaganya. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan pejabat yang dimaksud dalam isu tersebut bukan lagi polisi aktif karena telah resmi pensiun per 1 November 2025. Ia menegaskan bahwa BGN mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan terkait pengisian jabatan sipil. Emang di BGN ada? Pak Soni udah pensiun. Lagi pula Pak Soni ini wakil kepala badan. Kan kalau jabatan itu boleh, yang nggak boleh itu kan yang kayaknya yang masih di eselon 1, eselon 1 ya ke bawah gitu. Kalau yang Pak Soni tapi sudah pensiun ya, 1 November sudah pensiun. Sebagaimana diketahui, ketentuan mengenai penempatan anggota Polri dalam jabatan di luar institusi kepolisian telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun dari dinas kepolisian. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi denda sebesar Rp588 juta terhadap perusahaan di Banten yang memperkerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah, rencana penggunaan tenaga kerja atau RPTKA.
Kemnaker memberikan sanksi denda sebesar Rp588 juta terhadap perusahaan di Banten yang memperkerjakan 583 tenaga kerja asing tanpa dokumen sah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Menurut dia, penindakan tersebut merupakan hasil laporan ke kanal lapor Menaker yang ditindaklanjuti oleh tim pengawas ketenagakerjaan dari kementerian dan pemerintah daerah. Selain sanksi denda, tim pengawas juga telah menerbitkan nota pemeriksaan dan mewajibkan perusahaan untuk menghentikan aktivitas para pekerja asing tersebut hingga izin kerja mereka diterbitkan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga mengimbau untuk perusahaan di tanah air mendaftarkan pegawainya ke jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta meminta untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, termasuk tidak melakukan penahanan ijazah kepada para karyawan yang sudah tak bekerja lagi di perusahaan. Kan memang sudah ada surat edaran ya, dan kita meminta dukungan dari para kepala daerah. Kalau babnya itu sampai kepada penggelapan ijazah, itu bisa jadinya kasus pidana. Dan tadi Pak Wamen sudah bisikin ke saya, kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian. Kalau ini adalah terkait dengan penggelapan ijazah, ya, dan sampai kemudian itu kasusnya pidana, ya. Kemudian juga terkait dengan TKA, TKA ini mereka punya izin tinggal, tapi dia tidak punya izin kerja. Karena syarat untuk izin kerja itu adalah dia harus memiliki pengesahan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya. Ini yang kita, domain dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah terkait dengan dokumen pengesahan RPTKA-nya. Yang kasus yang tadi kami sebutkan itu adalah perusahaan di mana tadi? Di Banten, itu perusahaan manufaktur, tenaga kerjanya negara asing, hurufnya A sampai Z negara. Enggak kerja asing. Kita tidak ada diskriminasi, siapapun warga negara asing dia harus memiliki RPTKA tanpa perlu saya menyebutkan negaranya. Menaker Yasirli menyampaikan bahwa masyarakat kini bisa melaporkan gaji yang tidak sesuai hingga pemutusan hubungan kerja kepada pemerintah lewat kanal lapor Menaker. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara menyerahkan total 420 sertifikat hak milik bagi transmigrasi yang berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penyerahan ini dilakukan Kementerian Transmigrasi usai penantian 16 tahun oleh masyarakat transmigran di kawasan tersebut. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara menyerahkan secara langsung 402 sertifikat hak milik atau SHM bagi transmigran di kawasan transmigrasi Mutiara Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis siang di kantor Bupati Kabupaten Muna. Iftithah menyoroti masalah infrastruktur jalan dan sistem keirigasian menjadi sorotan utama dalam berbagai kunjungan kerja yang dilaluinya. Diketahui lokasi transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna ini memiliki 7 titik yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Maligano, Rokorumba, Pasir Putih, dan Kecamatan Batu Barat dengan kepemilikan desa sebanyak 25 wilayah. Luas wilayah transmigrasi di Kabupaten Muna sendiri seluas 30.578 hektar. Diketahui hingga saat ini sudah ada 8.000 dari target 13.000 sertifikat hak milik yang telah diserahkan oleh Kementerian Transmigrasi pada tahun ini. Haknya para transmigran. Tadi Pak Wabub sudah menyampaikan bahwa sedianya mereka itu ditempatkan 13-16 tahun yang lalu sudah mendapatkan SHM tersebut. Tetapi ternyata karena mungkin juga fokusnya tidak ke sana, ya, sehingga persoalan itu berlarut-larut. Tapi alhamdulillah di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo satu demi satu kita tuntaskan terkait dengan persoalan lahan ini, terkait dengan pemberian kepastian hak atas tanah. Adapun Wakil Bupati Kabupaten Muna, Laode Asrafil, mengungkapkan penyerahan sertifikat ini dinanti warga yang berada di kawasan transmigrasi di kabupaten tersebut selama 13 hingga 16 tahun sejak program transmigrasi diluncurkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Saya sampaikan bahwa kondisi Kabupaten Muna luas wilayah keseluruhan ada berjumlah 2.057,69 km, terdiri dari 22 kecamatan, 124 desa, dan 26 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Muna ini adalah sekitar
sekitar 289.000 jiwa yang tersebar pada seluruh wilayah kecamatan. Dari Sulawesi Tenggara, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan bersama TNI menggelar operasi gabungan dengan melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 88 lubang tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Desa Sukarabe, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, ditertibkan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama dengan TNI. Dalam operasi tersebut, selain menutup 88 lubang galian tambang, petugas juga menyegel penambangan emas tanpa izin atau PETI di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk mencegah aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi. Operasi ini juga berkesinambungan dalam upaya penertiban kawasan hulu daerah sungai guna mencegah risiko bencana longsor dan banjir, terlebih kini telah memasuki musim penghujan. Itu ada modelnya horizontal ke bawah, baru di bawah dia menjadi ada vertikal ke bawah, terus di bawah menjadi horizontal. Ada yang dia memang horizontal, dan ada juga dia yang masuk tebing dulu baru menanjak. Bahkan ada juga dia yang mengikuti lubang-lubang bekas tambang dari perusahaan emas juga, bekas tutupan antam gitu. Itu juga salah satu menjadi sasaran daripada penambang ini. Nah, terkait dengan penanganan, kemarin kita udah ada Cihear, Cibulu, ini masuk Gunung Peti. Nah, nanti kita akan masuk ke wilayah yang lain, seluruh wilayah Halimun Salak ini. Ya, seperti Pak Dirjen bilang tadi, kawan-kawan juga udah lihat bagaimana topologinya sini sangat terjal. Coba kalau kita bayangi 80 lubang ini, growong semua dalam. Nanti kayak tadi itu longsor, jangan-jangan ini juga longsor, terus desa-desa di bawahnya banyak. Itu kenapa pentingnya masalah ini gitu. Kita nggak menghalangi kemitraan konservasi, tapi bercocok tanam, jangan mengeksploitasi. Kementerian itu garis besarnya di situ. Dan yang menjadi concern sekali lagi bahwa ini Taman Halimun Salak, konservasi kawasan yang memang fungsinya sangat-sangat complicated, sangat-sangat vital bagi sistem penjaga kehidupan kita bersama. Satu, kaitan dengan keanekaragaman hayati. Yang kedua juga kaitan dengan fungsi hidrologi air, dan juga ada sosial budaya yang memang kita culture and nature ini kita combine dalam paradigma pembangunan konservasi. Nah, ini menjadi concern kita, dan terima kasih sekali lagi dukungan media juga penting. 88 titik. Yang sudah ditutup. Kalau yang sudah ditutup, yang di sini atau yang sebelumnya? Yang di sini semua Halimun Salak aja, Pak. Ini akan kita yang di Halimun Salak. Kemarin data berapa, Pak Rudi? Saya malah 200 lah ya, 200. Penertiban yang dilakukan di Blok Gunung Peti ini merupakan lanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan di titik lainnya di kawasan yang sama. Dari Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta berkolaborasi untuk memperkuat kesiagapan bencana. Hal ini disampaikan Wamensos saat meninjau Kampung Siaga Bencana atau KSB di Lapangan Kertosari, Desa Belendung, Pemalang, Jawa Tengah pada 17 November yang lalu. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau Kampung Siaga Bencana KSB di Lapangan Kertosari, Desa Belendung, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025. Dalam sambutannya, Wamensos mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal dengan daerah cincin api, berderet-deret gunung api yang sewaktu-waktu bisa meletus ataupun potensi bencana lainnya. Wamensos menegaskan pentingnya tim sukarelawan yang solid, lumbung sosial yang siap, serta kolaborasi antar warga, Basarnas, Tagana, PMI, dan Satpol untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana. Kita membutuhkan satu tim yang sangat kuat, bukan hanya tim yang berasal dari pemerintah, tapi juga tim yang berasal dari partisipasi masyarakat. Dan pada hari ini di Desa Belendung, Kecamatan Ulujami, kita sudah membuktikan bahwa saat ini kita sudah memiliki tim yang akan dibangun dan dibentuk, yang nanti akan menjadi tenaga-tenaga sukarelawan-sukarelawan yang mampu untuk mencegah
terjadinya bencana maupun tanggap darurat, mengantisipasi korban-korban karena bencana, termasuk penanganan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dari Minister for Trade and Investment South Australia. Dalam pertemuan tersebut, turut membahas peluang kolaborasi baru di bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi, hingga penguatan SDM. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membuka peluang untuk mengembangkan kerjasama riset inovasi, pendidikan tinggi, dan perluasan jejaring kemitraan institusi pendidikan dengan Australia Selatan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Minister for Trade and Investment South Australia, Honjo Sakaj, di Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Mendikti Saintek menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat, terutama pada sektor pendidikan dan penelitian. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga membuka peluang perluasan kerjasama riset yang melibatkan perguruan tinggi terkemuka, industri, dan pemerintah daerah. Minister for Trade and Investment South Australia, Honjo Sakaj, menyampaikan apresiasinya atas sambutan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Australia untuk memperkuat kerjasama jangka panjang, terutama melalui investasi pendidikan, riset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. KPK serahkan rampasan korupsi kepada PT Taspen, namun selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Indonesia Malam, Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Berita kami lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menyediakan anggaran besar dalam meningkatkan layanan kesehatan. Langkah ini diharapkan mendorong revolusi pelayanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran besar akan dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah, termasuk pembangunan rumah sakit modern di setiap kabupaten kota, dengan standar seperti Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo. Target penyelesaian proyek ini diharapkan tercapai pada tahun 2029. Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan tambahan dokter dan tenaga medis, serta memperluas pendidikan kedokteran melalui sekolah dan fakultas di berbagai universitas. Saat ini telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan 66 rumah sakit baru yang dilengkapi fasilitas memadai agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dan nyaman. Saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Rumah sakit penting, tapi juga awaknya, dokter kita butuh tambahan sangat banyak. Dokter gigi, perawat, paramedis, dan itu kita juga akan melakukan perluasan penambahan fasilitas pendidikan dokter, perawat, paramedis secara besar-besaran. Menteri Kesehatan menyarankan kepada saya kita perlu tambah 30 fakultas kedokteran baru, 30. Dan yang lama pun saya minta ditambah alokasi mahasiswanya, dan khusus untuk dokter saya upayakan bahwa sebagian besar, kalau bisa semuanya, insya Allah bisa, itu beasiswa penuh. Jadi pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis.
Rumah Sakit KAI hasil kerjasama strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab menjadi contoh rumah sakit jantung berstandar internasional. Peresmian fasilitas ini diharapkan memperluas akses layanan spesialis, memungkinkan penanganan penyakit jantung lebih cepat, modern, terjangkau, dan berkualitas tinggi bagi pasien di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan serah terima uang tunai hasil rampasan kasus korupsi investasi fiktif kepada PT Taspen Persero pada tanggal 20 November yang lalu sebesar 883 miliar rupiah. Total uang tunai yang diserahkan KPK kepada PT Taspen mencapai sekitar 883 miliar rupiah. Uang ini merupakan hasil pemulihan aset dari kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum penyerahan, KPK sempat memamerkan sebagian uang rampasan tersebut sekitar 300 miliar rupiah kepada publik yang dipamerkan di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Tumpukan uang tersebut terdiri atas pecahan Rp100.000. Tumpukan uang yang dipamerkan itu setinggi 1,5 meter dengan panjang 7 meter. Total ada 300 box plastik bening berisi pecahan uang Rp100.000 yang tiap masing-masing boxnya senilai 1 miliar rupiah. Uang rampasan tersebut berdasarkan putusan terdakwa mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Putusan itu menetapkan unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 dengan jumlah Rp996.694.514 dirampas untuk negara. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan, ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950,3 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hakim menyatakan Ekiawan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen Persero. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perum Bulog berencana membangun 100 gudang baru guna mengantisipasi lonjakan produksi padi saat panen raya di tahun depan. Langkah ini diambil setelah stok beras Bulog mencapai titik tertinggi dalam sejarah dan proyeksi panen yang lebih besar akibat dukungan pertanian.
Rencana pembangunan 100 gudang baru diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Bulog sebagai respon terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramadhani menyebut saat ini stok beras di gudang sudah mencapai 3,8 juta ton dan diprediksi masih akan tersisa 3,2 juta ton di akhir Desember. Angka ini merupakan stok tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah Bulog. Proyeksi panen raya akan terjadi pada periode Februari hingga Mei yang membutuhkan kapasitas penyerapan tambahan. Semakin meningkatnya produksi pertanian, maka otomatis panen akan lebih besar. Nah, sedangkan sekarang stok yang ada di gudang kami ini sekarang sudah 3,8. Nah, prediksi kami ini akan habis sekitar 3,2 di akhir Desember nanti. Nah, sedangkan 3,2 ini kan perlu ada nanti penyerapan baru. Seperti sampaikan Pak Mentan, ada sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei ini kan puncak panen. Oleh karena itu, Bulog ke depan akan menambah gudang sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita akan membangun gudang secepatnya. Harapannya di bulan Maret nanti sudah jadi dan bisa masuk hasil panen di panen raya itu sudah bisa masuk ke gudang baru. Atas kinerja Bulog, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman. Menurut Amran, stok beras yang dicapai Bulog merupakan yang tertinggi sejak 57 tahun lalu. Kami hanya datang menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bulog, bahwasanya stoknya tertinggi sepanjang sejarah, berkat kerja keras seluruh direksi, Dewas dan timnya, tim ke bawah. Ini adalah hasil kerja keras kita semua dan ini disampaikan Bapak Presiden di PBB, di Bulog dan dihadiri oleh seluruh pemimpin dunia pada saat itu. Sekarang sekali lagi apresiasi dari Bapak Presiden dan juga kami dari sebagai Menteri, Kepala Bappenas dan pribadi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pembangunan 100 gudang baru ini yang terdiri dari 50 lahan milik Bulog dan 50 lahan dari pemerintah daerah diperkirakan mampu menampung hingga 1 juta ton beras. Gudang-gudang baru ini akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melepas ekspor komoditas Gambir atau Unkarya Gambir senilai 1,7 miliar rupiah oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyedi Ansarullah melepas ekspor komoditas Gambir senilai 1,72 miliar oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India. Sepanjang tahun 2025 ini, PT SJI telah mengekspor 1.107 ton gambir dengan nilai mencapai 65,89 miliar rupiah. Angka ini dinilai bukti nyata kerja keras petani, UMKM pelaku usaha, dan ekosistem perdagangan yang terus bergerak maju. Mendak berharap gambir tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi terus berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi, agar manfaat semakin besar bagi masyarakat. Saya kira Sumatera Barat ya khususnya potensi untuk produk gambir sangat besar, dan tadi dari eksporternya Pak Tito sudah juga membuat produk-produk hilirisasi ya. Jadi yang hilirisasi produknya sudah dikonsumsi atau sudah dipakai di masyarakat Indonesia, sudah dijual di e-commerce juga, jadi nanti akan kita bantu untuk pemasarannya. Apa yang dilakukan pemerintah biar gambir dan produk turunannya itu masuk, nah kita membuat banyak perjanjian. Melalui program UMKM Bisa Ekspor dan Business Matching, Kemendak mendorong agar komunitas lokal seperti gambir bisa menghidupkan ekonomi daerah dan membuka peluang yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Guna menyukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali para pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Mahmud, pada Rabu siang menegaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Mahmud menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Melalui pembekalan tersebut, KKP berkomitmen memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu. Kita sudah ahli gizi, sudah yang di SPPG kan ada ahli gizinya. Ada kokinya di SPPG itu sudah kita latih. Kemarin tuh per kali pertemuan di atas 1.000 orang yang sudah hadir untuk mengikuti itu. Cara mengolah ikan, gizinya berapa, sudah ada di sana. Jadi kalau mau lihat gizi ikan, sekarang di googling aja juga gampang. Berapa protein ikan nila keluar itu. Berapa protein, dan itu ada juga hasil analisisnya, dari mana sumbernya, itu juga ada. Harusnya ada. Karena setiap SPPG itu ada 3 minimal. Ada ahli gizi, ada ahli akuntannya ya, terus ada ahli pimpinannya di sana. Itu setiap SPPG harus ada seperti itu. Itu udah ketentuan dari BGN ya, Badan Gizi Nasional. Jadi tadi sampaikan ya, untuk protein ikan itu lebih tinggi daripada sumber protein yang lain. Itu ikan paling tinggi di sana. Karena rata-rata ikan itu 20% dari 100 gram. Jadi kalau kita makan 100 gram ikan, daging ikan itu udah 20%, 20 gram ikan. 20 gram protein gitu ya. Udah tercukupi. Karena sekali makan itu sebenarnya total protein itu kalau dibaca di peraturan Menteri Kesehatan itu per hari itu 75 gram protein, baik hewani maupun nabati. Kalau kita bagi saja 3 kali makan kan 25 gram protein hewani dan nabati. Kalau kita bagi 50-50 nabati sama hewani, berarti kan 12,5 gram. Nah, jadi kalau kita makan 100 gram, kita sudah 20 gram. Cara memilih bahan bakunya yang pertama. Bahan bakunya itu harus jelas terjaga mutunya. Tadi itu cara milih ikan, cek ikannya. Ini masih bagus atau enggak? Kalau dia disimpan dengan baik, dari mulai dia ditangkap, disimpan dalam freezer misalkan, dibekukan, itu akan tetap baik. Gitu ya. Jangan sampai nanti ya itu. Jadi ahli gizi, ahli masak di sana. Jadi masak pun harus sesuai kan. Jangan sampai nanti masak panas, ditutup tadi itu udah rusak dari ikannya. Jadi itu sudah dilakukan edukasi baik oleh BGN sendiri maupun oleh kami kemarin sudah beberapa kali melakukan webinar fintech terkait dengan cara mengolah ikan di SPPG. Agar aman dikonsumsi bagi anak-anak, ikan yang akan disajikan dalam menu MBG harus terbebas dari duri dan disajikan dalam bentuk filet. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam program Makan Bergizi Gratis, Direktur PT Azaki Food International menyebut program makanan bergizi gratis mendorong permintaan kedelai dalam pertumbuhan UMKM tempe. Program ini menunjukkan ketertarikan antara kebijakan gizi sekolah dan perkembangan ekonomi lokal. Direktur PT Azaki Food International Cucup Ruhiyat menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyediakan hidangan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi UMKM penyuplai bahan baku dan petani sebagai produsen utama. Perusahaannya kini mengekspor tempe ke 12 negara di Asia dan Eropa, sekaligus memasok ratusan dapur MBG di 15 kota. Menurut Cucup, MBG bukan sekedar menyediakan makanan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, melainkan sebuah model ekonomi baru. Dengan ratusan dapur di berbagai wilayah, program ini membangun rantai nilai yang memperluas dampak ekonomi, sekaligus mendorong UMKM berperan aktif dalam ekosistem produksi pangan nasional. MBG membuktikan bahwa program sosial dapat menjadi strategi ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM. Satu rumah produksi itu ada 5-10, hampir semua sudah menerima permintaan dari dapur. Rata-rata tadi 5-10, ada yang 15 malah. Otomatis loncat, ya berkah lah buat kita juga MBG. Dan kita juga kerjasama dengan PPHTP, dengan petani di Grobogan untuk mengambil yang lokal. Jadi kita sudah ada standar, kedelai dari Grobogan, ini SOP-nya. Kedelai dari NTT, ini SOP-nya. Kedelai dari Sukabumi, ini. Udah. Yang lokal habis impor, yang non-GMO, ini SOP-nya. PT Azaki Food International mengekspor sekitar 150 ton tempe per bulan ke negara seperti Arab Saudi, Korea, Chile, Australia, dan Inggris. Setelah memasok ratusan dapur MBG, omset perusahaan meningkat. Cukup menekankan bahwa UMKM bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai penyangga ekonomi keluarga
penggerak ekonomi lokal, dan penjaga kestabilan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah tengah berupaya mengatasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum merata dan masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan pemberdayaan masyarakat kini menjadi upaya pendekatan baru yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemacetan struktural. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin saat memberikan pidato dalam Seminar Nasional Indef bertema Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026, menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo kerap kali menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi sekedar berharap dari hasil tetesan pertumbuhan ekonomi atas, melainkan juga harus tumbuh dari bawah. Lebih lanjut, Menko Muhaimin menilai arahan Presiden tersebut sekaligus telah mengubah cara pengentasan kemiskinan di tanah air. Kita menyadari sepenuhnya pertumbuhan ekonomi 5% selama 15 tahun terakhir ini menjadi fondasi ekonomi kita untuk bertahan dengan baik. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mencari jalan-jalan baru agar pertumbuhan 5% itu punya dampak yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat. Akses dan kesempatan masyarakat untuk tumbuh produktif dan mandiri itu yang harus terus diupayakan. Apalagi Pak Presiden Prabowo senantiasa mengingatkan kita harus mencari jalan baru. Salah satu jalan baru itu adalah konsistensi spirit ekonomi konstitusi, di mana negara ini harus hadir untuk mendorong kapasitas ekonomi ini benar-benar dirasakan. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Moti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahlil Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Kota Tangerang pada 17 November 2025 yang lalu. Kementerian Haji dan Umroh perlahan akan mengupgrade asrama-asrama haji di Indonesia menjadi hotel-hotel haji yang lebih baik bisa menjadi pusat ekosistem dan ekonomi haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahlil Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Tangerang pada 17 November 2025. Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Tangerang ini menjadi embarkasi haji bagi 9.000 lebih jamaah haji Banten. Tak hanya itu, Wamenhaj juga meninjau kesiapan kantor Kakanwil Kemenhaj di Provinsi Banten yang akan berkantor di lingkungan Hotel Grand El Haji ini. Insya Allah sudah siap, jadi embarkasi Banten melayani 9.000 jamaah haji nanti mulai operasi di bulan April. Ditemani oleh Kementerian Haji dan juga Banten. Dan di sini juga nanti kantor Kakanwil Kementerian Haji Banten, Provinsi Banten. Kantor ini kantor Kementerian Haji Provinsi Banten. Kementerian Haji dan Umroh RI perlahan akan mengupgrade asrama-asrama haji di Indonesia menjadi hotel-hotel haji yang lebih baik dan bisa menjadi pusat ekosistem ekonomi haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pada Kamis 20 November 2025, KPI merilis Indeks Hasil Kualitas Program Siaran Televisi 2025 yang telah dilakukan menyeluruh di 33 provinsi dan melibatkan 33 universitas. IKPS TV 2025 mencatat capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan rata-rata indeks 3,29. Capaian itu juga diperoleh dari program sinetron yang dinilai berkualitas. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah menjelaskan adanya peningkatan dalam penilaian indeks kualitas program siaran televisi 2025. IKPS TV 2025 telah dilakukan menyeluruh di 33 provinsi yang melibatkan 33 KPID dan 33 universitas di Indonesia. Sepanjang 11 tahun berjalannya IKPS TV, sejumlah program televisi terus berbenah dan membuahkan hasil positif. Capaian tersebut dilihat dari rata-rata indeks yang menembus angka 3,29. Tidak hanya itu, pada IKPS TV tahun ini, untuk pertama kalinya sinetron berhasil menembus kategori berkualitas.
Ubaidillah menyebut tren positif ini bukti komitmen lembaga penyiaran untuk terus memperbaiki mutu penayangan, sejalan dengan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan KPI secara intensif. Ini adalah tahun ke-11 di KPS TV, terus ini menjadi program prioritas nasional, dan dari segi hasil ini adalah tahun yang luar biasa bahwa ada peningkatan. Kalau tahun-tahun sebelumnya indeksnya masih ada 2 ya program siaran yang di bawah standar, dan per hari ini ada peningkatan, ada 1 program siaran yang naik tingkatnya menjadi berkualitas. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai kelembagaan KPI, sebagai pemantau lembaga penyiaran. Itu artinya teman-teman lembaga penyiaran sudah mulai meningkatkan, terutama di kategori yang selama 10 tahun di bawah standar. Tentunya ini bagian dari kerjasama kolektif KPI semua bidang siaran, kelembagaan maupun PKSP dalam meningkatkan kerja-kerja pengawasan lembaga penyiaran dengan segala regulasinya. Tentunya ini menjadi penting, dan apalagi tahun ini juga tidak hanya biasanya di 12 provinsi, dan tahun ini melibatkan 33 provinsi, melibatkan 33 KPID dan juga kampus-kampus yang ada di 33 provinsi. Mudah-mudahan ke depan juga 38 provinsi bisa kita lalui, Pak Amin ya. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi bahwa warga sambut gembira peresmian jembatan Kabanaran oleh Presiden Prabowo. Usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam, Simpo TV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Berita kami lanjutkan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meresmikan pilot bioetanol aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energi atau Kamojang. Aren adalah salah satu komunitas paling potensial untuk menopang kebutuhan bioetanol nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meresmikan pilot bioetanol aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energi atau Kamojang. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan bioenergi hijau berbasis aren, sejalan dengan agenda transisi energi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pilot ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan bukti bahwa kekayaan hutan Indonesia mampu menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Keunggulan aren sendiri telah menjadi perhatian sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga diharapkan menjadi ketahanan energi yang perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak. Aren adalah salah satu komoditas paling potensial untuk menopang kebutuhan bioetanol nasional, sebab aren juga dapat tumbuh baik di hutan yang mampu hidup di lereng dan tidak cocok untuk tanaman lain, sehingga masyarakat akan memiliki insentif kuat menjaga tutupan hutan dan mencegah alih fungsi lahan. Di acara ini, Menhub juga melakukan pengisian bahan bakar dengan kandungan bioetanol aren ke mobil yang telah disiapkan dan langsung mencoba mengendarai mobil yang telah berisi bioetanol aren tersebut. Hari ini Kementerian Kehutanan, Pertamina, ISDM, Kementerian Investasi, BRIN ya semua ya membuktikan apa yang pernah dicita-citakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kita menuju kepada ketahanan energi terutama melalui bioetanol. Jadi saya sampaikan Pak Presiden dari tahun 2004 sudah mengatakan bahwa aren itu adalah pohon ajaib harta karun Indonesia, dan hari ini ada proof of concept yang sudah kita jalankan. Tadi lihat mobil ya yang sudah full diisi dengan etanol, jadi E100. Kalau sekarang masih ada B40, B50, ini udah E100. Mobilnya jalan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Menhub juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan adanya Training for the Trainers, program perencanaan aren untuk menyiapkan instruktur nasional bagi provinsi. Program ini bekerja sama dengan Pertamina, PNRE, PGA, BRIN, dan tim percepatan aren yang dipimpin oleh penasihat utama Menhub, yang juga ahli konservasi dan mikrobiologi.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata. Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain jembatan Kabanaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Cangguh Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Setelah diresmikan oleh Prabowo Subianto, warga menyampaikan terima kasih atas peresmian jembatan Kabanaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai jembatan ini mempersingkat perjalanan yang sebelumnya harus memutar jauh lewat jalur pantai. Inilah suasana antusias warga tampak di sekitar lokasi saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran pada Rabu 19 November 2025. Jembatan yang menghubungkan wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Bantul tersebut, resmi beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung jalur lintas pantai selatan Jawa. Ini menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan akses mobilitas mereka. Isnoviani, warga Bantengan Brosot, Galur Kulon Progo, yang sehari-hari melintasi kawasan itu, menyampaikan bahwa jembatan baru tersebut mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya harus melalui jalur memutar di kawasan pantai. Menurutnya, pengoperasian jembatan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, terutama bagi warga yang beraktivitas di dua wilayah tersebut. Selain akses yang lebih cepat, jalur baru ini juga dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih buat Bapak Presiden sudah berkunjung ke sini dan meresmikan jembatan ini. Semua warga sini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden, bisa melihat langsung secara langsung Bapak Presiden. Saya jalan ini bisa membantu banget. Yang awalnya nggak lewat sini harus muter kalau ke pantai dan sekarang bisa satu jalur. Manfaatnya ya banyak. Selain cepat dan kayak
nyaman lah buat mana-mana itu bisa bagus perekonomiannya kalau jembatan sini. Kalau ke arah timur kan banyak pantai-pantai, jadi satu arah itu bisa ke pantai mana-mana itu bisa. Selain itu, Muhammad Dahlan, pedagang es krim yang tinggal tak jauh dari lokasi jembatan, mengaku bersyukur karena pembangunan jembatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga kecil seperti dirinya. Dengan adanya pembangunan jembatan ini tentunya sangat bersyukur sekali lah, karena menjadi akses jalan khususnya jalur lintas selatan nih bisa menghubungkan antar kota dan provinsi. Ada nilai ekonominya untuk warga-warga kecil, masyarakat kecil yang pedagang kecil khususnya. Jembatan ini menghubungkan dua kabupaten, dua kabupaten. Yang sebelah barat sungai itu Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur sungai Kabupaten Bantul, dan sungai itu sendiri namanya Sungai Progo. Sangat bersyukur sekali kepada pemerintah khususnya kepala negara bahwasanya hari ini telah sudi meresmikan pembangunan jembatan ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menghubungkan antar kota, antar provinsi. Jembatan Kebenaran berfungsi sebagai salah satu infrastruktur strategis di jalur selatan Jawa yang diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, seperti mengurangi potensi kemacetan. Dari sisi desain, jembatan ini mengadopsi elemen budaya seperti gunungan, rumah coklo, dan motif batik. Struktur berbahan corrugated steel tersebut juga tercatat meraih rekor muri sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan material baja bergelombang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Komisi 3 DPR RI berencana akan segera berlanjut membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana usai KUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan selanjutnya pihaknya akan membahas rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasalnya, RUU Penyesuaian Pidana ini nantinya yang akan mengatur turunan-turunan dari KUHP. Rencananya, pembahasan tersebut akan dilakukan pada pekan depan, sehingga diharapkan RUU Penyesuaian Pidana segera rampung di sisa waktu masa persidangan. Jadi, sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Ya. Itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10, tinggal berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY 2 hari setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait panja Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Dafarsihano, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Komisi 3 DPR RI merespon perihal temuan Densus 88 terkait adanya rencana aksi teror di gedung parlemen oleh jaringan terorisme. Habibur Rahman menegaskan bahwa pengamanan di gedung DPR ini sudah sangat maksimal sehingga tidak perlu adanya tambahan pengamanan yang berlebihan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam jaringan teroris. Densus 88 mengungkap salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan aksi teror yang menargetkan parlemen dapat diantisipasi mengingat ketatnya keamanan di seluruh gedung DPR. Sehingga, ia menilai tidak perlu lagi memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak, Habibur Rahman menyebut perlu adanya antisipasi dari pihak kepolisian. Ya nanti ya, yang jelas kan ada aspek penegakan hukum. Satu aspek penjaga keamanan. Ya kita kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Kita sudah cukup ketat masuk ke DPR ya.
ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Menurut saya sudah baik. Nah, lalu soal persoalan hukum terhadap anak-anak kan kita harus spesifik nih. Ada antisipasi secara spesifik, ada mekanisme yang spesifik mengatur soal anak. Ya, tentu kita minta kepolisian mematuhi hal tersebut. Ya. Saya pikir sekarang sudah cukup ketat, sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15 juta keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantu sosial atau bansos untuk periode triwulan 4 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk periode triwulan 4 2025. Penyaluran bansos triwulan 4 2025 tahap kedua bakal dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos Indonesia. Adapun 1 juta KPM lainnya akan menerima bansos lewat bank-bank himbara. Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada 15.726.385 keluarga penerima manfaat. Semua atau sebagian besar melalui himbara, sekitar 600 lebih melewati PT Pos. Itu yang sudah salur. Hampir 16 juta. Sementara mulai minggu ini insya Allah kita akan mulai salurkan tahap kedua lewat PT Pos sebanyak 11.600.000 lebih keluarga penerima manfaat. Nanti ada 1 juta lebih yang nanti akan lewat himbara. Di tempat yang sama, Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan, penyaluran bansos tahap 2 akan dilakukan pada Jumat pekan ini, sebab pembayaran dilakukan setelah 2 hari dana diterima. Proses penyaluran akan kita lakukan di minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Jumat ya, karena setelah dananya masuk, biasanya kita 2 hari setelah itu kita sudah bisa lakukan pembayaran. Kemudian karena penerima ini adalah penerima yang baru, tentunya butuh sosialisasi nanti ya. Kalau yang biasa itu kan mereka datang ke kantor pos, sudah siap dengan perlengkapannya. Saat ini kita sampaikan bahwa penerima BLT sementara Kesra ini syaratnya adalah nanti membawa surat pemberitahuan yang sudah disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan nanti akan diberikan kepada masing-masing KPM sebagai dasar KPM untuk datang ke kantor pos dengan membawa bukti diri, bisa dengan kartu KTP ataupun membawa kartu keluarga. Yang datang, kalau namanya yang tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Tetapi apabila yang datang nanti adalah keluarga, anggota keluarga, maka harus melampirkan kartu keluarga sebagai bukti untuk pembayaran. Kemudian polanya nanti adalah PT Pos akan memberikan surat pemberitahuan yang akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, di mana nanti akan dibuat jadwal ya dan lokasi bayar. Tadi arahan Pak Menteri tidak boleh ada crowded, tidak boleh ada kerumunan yang banyak ya. Dilakukan pembayaran secara teratur tetapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama ya. Karena ini kan dana ini kan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun PT Pos Indonesia bakal membagikan surat pemberitahuan pengambilan duit bansos kepada masing-masing KPM dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat. Kemudian, waktu dan lokasi pengambilan dana bansos akan ditentukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial mulai membuka kembali pintu bantuan sosial atau bansos bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivisasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Dari total 600.000 penerima yang diblokir, lebih dari 200.000 telah mengajukan permohonan reaktivasi agar bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Mayoritas penerima manfaat yang mengajukan permohonan reaktivasi lantaran mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Selasa sore mengungkap, dari angka 200.000 tersebut, Kementerian Sosial mulai membuka kembali pintu bantuan sosial atau bansos bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Tapi sudah ada 200.000 yang minta untuk reaktivasi. Tapi belum juga dapat kan karena masih reaktivasi. Belum lagi kita cek lagi. Insya Allah ya kalau toh nanti akhir akan kita berikan tentu dengan syarat-syarat ya. Udah benar 200.000 lebih ya yang ajukan reaktivasi ya. Ada 7.200 yang Reaktivasi. 7.000? Nah, jadi yang per hari ini sudah ada 7.200 yang kita reaktivasi. Dari 200.000 itu? Dari 200.000 itu baru 7.000. Tapi untuk memastikan yang 7.000 itu tidak lagi dipakai judul, bagaimana Gus intervensi dari pemerintah? Iya, kita minta pendampingan dari Dinsos ya, karena ini reaktivasinya kan lewat Dinsos, juga lewat desa. Jadi kita minta mereka ikut memastikan, pendamping ikut memastikan, sekaligus memberikan edukasi, ya, bimbingan agar tidak menyalahgunakan bansos. Setelah itu kita akan cek lagi dengan PPATK dalam 6 bulan ke depan, apakah mereka masih main judul atau tidak. Meski lampu hijau sudah diberikan kepada 7.200 penerima manfaat, namun Gus Ipul menegaskan bahwa puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan yang ketat, di mana keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah evaluasi menyeluruh dilakukan. Sanksi tegas tanpa kompromi pun telah disiapkan bagi mereka yang kedapatan kembali melanggar aturan penyalahgunaan bantuan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita internasional. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintah Donald Trump untuk masa depan Gaza. Sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menyatakan kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar kriminal dan juga peristiwa. Salah satunya dari setelah dipecat oleh atasannya, 2 mantan karyawan curi mobil box ekspedisi. Usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita awali berita dari BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 200 rumah terdampak dan 21 diantaranya mengalami kerusakan parah akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menjelaskan petugas masih melakukan pembersihan material vulkanik yang menumpuk di permukiman warga. Ia menegaskan total 200 rumah terdata terdampak dengan 21 diantaranya rusak parah. Sementara itu kondisi pengungsian terlihat sepi pada siang hari. Banyak warga memilih kembali ke rumah untuk melihat kondisi tempat tinggal dan menyelamatkan barang yang masih bisa diambil. Namun pada malam hari tempat pengungsian kembali dipadati warga. BPBD Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi aktivitas vulkanik susulan. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru pada Rabu sore akan direhabilitasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Selain merehabilitasi rumah rusak, Mensos juga telah mengirimkan berbagai bantuan sesuai apa yang dibutuhkan korban erupsi Semeru. Pemerintah akan merehabilitasi seluruh rumah yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu lalu. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat meninjau sekolah rakyat di Singosari, Kabupaten Malang. Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan melakukan rehabilitasi bagi rumah-rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru pada Rabu sore kemarin. Hingga saat ini belum ada data pasti berapa rumah warga yang rusak. Namun pemerintah akan tetap memberikan bantuan bagi rumah warga yang rusak baik ringan dan sedang. Selain memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah, Menteri Sosial juga akan memberikan santunan bagi korban luka dan meninggal dunia. Kami sudah bekerja sama dengan Gubernur bersama Bupati. Kami kirim bantuan-bantuan yang logistik yang dibutuhkan, mulai dari penyelenggaraan dapur umum, ya, kemudian pengungsian, tempat-tempat pengungsian, dan juga kebutuhan logistik. Kami berkolaborasi dan kami ada tagana, ya, juga ada bantuan-bantuan yang dikirim lewat provinsi maupun kabupaten. Insya Allah seluruh dukungan yang diperlukan dalam rangka masa darurat ini akan kita cukupi. Tidak hanya dari Kemensos, tapi juga dari instansi lain dan juga dari swasta. Ya. Bantuan untuk korban, Gus? Bantuan untuk korban? Ya tentu nanti yang wafat kita ada santunan ahli waris. Kalau yang luka-luka nanti kita akan bantu. Rumahnya nanti pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi itu nanti yang memimpin BNPB. Sebelumnya, Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu petang mengakibatkan 3 korban luka, 200 rumah rusak, dan ribuan ternak mati. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebagian besar pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada Kamis 20 November 2025 berangsur kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, sebanyak 187 orang pendaki yang sebelumnya dilaporkan terjebak di jalur Ranukumbolo telah berhasil turun dengan selamat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Kamis 20 November pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 lokasi pengungsian yang telah didirikan di beberapa tempat dengan total pengungsi mencapai 1.116 jiwa. Meski sebagian besar sudah berangsur kembali ke rumah, namun pemerintah daerah melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Lumajang beserta unsur terkait termasuk BNPB terus berupaya memenuhi kebutuhan besar pengungsi yang masih memilih bertahan di pos pengungsian. Sebanyak 187 orang pendaki yang sebelumnya dilaporkan terjebak di jalur Ranukumbolo telah berhasil turun dengan selamat, seiring dengan wilayah tersebut dinyatakan aman tidak terlintasi awan panas. Setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, BNPB akan terus mendampingi penanganan darurat pemerintah daerah pasca erupsinya Gunung Merapi. Setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, BNPB akan terus mendampingi penanganan darurat pemerintah daerah pasca erupsinya Gunung Semeru. Saat ini, penanganan darurat di lokasi terdampak terfokus pada pembersihan material dan debu dan lumpur. Selain itu, petugas juga telah membuka akses lalu lintas dari Lumajang menuju Malang melalui Geladak Perak setelah pembersihan debu dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengurai kemacetan yang ditimbulkan akibat penutupan akses jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian mobil box milik salah satu perusahaan ekspedisi di Jalan Letda Sujono Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Salah satu pelaku diketahui merupakan mantan karyawan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut yang dipecat karena tersandung kasus narkoba.
Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Tembung akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian mobil box milik salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Jalan Letda, Sujono, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku masing-masing berinisial TSS dan inisial UB ditangkap petugas pada 17 November lalu di kediaman mereka masing-masing di Jalan Letda, Sujono, Gang Idris, Medan Tembung, Sumatera Utara. Sempat terjadi perlawanan saat proses penangkapan tersangka dari kediamannya. Sejumlah keluarga berusaha menghalangi dan melempari petugas dengan batu. Kapolsek Medan Tembung Kompol Rastarigan pada Rabu sore mengatakan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 21 Oktober lalu. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kedua tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kota Medan. Kepada petugas, para tersangka mengaku mobil box yang mereka curi telah dijual seharga 15 juta rupiah dan hasil penjualannya dibagi rata. Salah satu tersangka diketahui mantan supir perusahaan ekspedisi tersebut yang dipecat diduga sebagai pemakai narkoba. Pada saat kita mengamankan tersangka ini, kita melakukan perlawanan daripada warga di situ dengan cara melempari kita, sehingga ada anggota kita ya ada sedikit luka lah akibat lemparan batu ini. Modusnya ini adalah pelaku Situ Bagus ini merupakan bekas karyawan daripada CMD tersebut yang mengetahui persis di mana mobil, waktunya kapan bisa diambil, sehingga mencuri kendaraan tersebut, kemudian bersama-sama dengan teman yang lain menjualkan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. 5 turis asing ditemukan meninggal dunia di Taman Nasional Torres del Paine de Chile. Tim gabungan, militer, dan penyelamat berhasil mengevakuasi jasad para korban pada Rabu 19 November 2025 pagi. Sementara, 4 orang yang sempat dilaporkan hilang telah ditemukan selamat. Angkatan Udara Chili pada Rabu 19 November berhasil mengevakuasi 5 turis asing yang meninggal di Taman Nasional Torres del Paine setelah badai parah menerjang wilayah tersebut pada Senin 17 November 2025. Rekaman memperlihatkan helikopter Bell 412 mendarat di detasmen lapis baja nomor 5 Lakenos di Puerto Natales, tempat para prajurit dan tim penyelamat mengkoordinasikan operasi pencarian. Helikopter dari Aviation Group nomor 6 itu lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dari Pangkalan Udara Cabunco di Punta Arenas. Para korban terdiri atas 2 warga negara Meksiko, 2 warga Jerman, dan seorang perempuan berkeluarga negaraan Inggris. Mereka terperangkap dalam badai salju dengan angin kuat secara tiba-tiba saat melakukan trekking di kawasan gumpalan Torres del Paine. Delegasi Presidensial Magallanes Jose Antonio Ruiz menegaskan bahwa 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapal klotok yang berlayar menuju Pulau Karimata menghadapi kondisi cuaca buruk pada Kamis siang 20 November 2025. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat kapal terombang-ambing tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kru dan penumpang terpaksa bertahan di tengah laut selama sekitar 4 jam lamanya. Dalam laporan penumpang terlihat kapal berupaya menjaga keseimbangan di tengah gelombang yang terus menghantam. Kondisi cuaca yang tiba-tiba menumpuk membuat perjalanan terhenti sementara. Demi menjaga stabilitas kapal, kru bersama penumpang terpaksa membuang sebagian barang bawaan. Tindakan ini diambil untuk mengurangi beban kapal agar tidak mudah terbalik di tengah gelombang tinggi. Setelah berjuang menghadapi cuaca ekstrim, kapal beserta seluruh penumpang dan krunya akhirnya berhasil tiba di tujuan dengan selamat. Kalecia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. 3 orang pria nekat melakukan aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksinya pun kepergok warga dan ketiga pelaku langsung melarikan diri. Inilah video yang berhasil direkam oleh warga saat aksi pencurian kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku tengah memotong jalur kabel yang melintang di atas jembatan aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa petugas PLN sendiri bersama pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Iya, yang saya tahu waktu saya datang itu kan kita buka lapak 7:30. Itu udah ramai di sini, Jatan Ras dari Kapolres Jakarta Barat juga ada.
Terus ada staf PLN banyak di sini. Yang saya tahu sih itu ada poros begitu, itu dia lihat ada kabel itu. Tuh, kabel itu hilang berapa ratus meter itu banyak tuh panjang. Kalau lihat sih nggak pernah sih. Kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Kalau kita kan buka lapak 7:30, jadi nggak tahu. Kalau menurut informasi dari staf PLN yang itu, kulit luar yang baru dikeluk itu, dikupas baru kulit luarnya aja. Baru kulit luarnya? Ya, tapi tembaganya itu isi dalamnya belum sempat, karena kan ada arus listriknya itu. Oh, masih ada arus listrik. Jadi Jadi berkambil kulitnya kayaknya belum sempat bagian dalamnya itu, tapi udah terkupas panjang sih. Sementara itu, saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pencurian kabel di aliran kali Sekretaris. Kabel yang dicuri itu menurut informasi yang kami dapatkan kemarin itu adalah kabel PLN yang dikupas kemudian dicuri. Jadi mungkin nanti akan ditindaklanjutin, dilakukan pendalaman oleh Reskrim Kebonjeruk. Untuk mengambil gulungan, jadi pada saat dikupas, menurut informasi yang kami dapatkan kemarin, pada saat mengambil kemudian ada warga, dia pergi. Jadi untuk kabelnya tersebut masih tertinggal. Kasusnya pun kini ditangani Polsek Kebonjeruk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan berhasil ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kurang dari 3 kali 24 jam, tim gabungan dari Buser Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras Polres HST, Opsnal Macan Resta, dan Resmob Polda Kalsel berhasil membekuk pelaku penganiayaan. Pelaku membuat korbannya meninggal dunia saat kejadian. Pelaku dan korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berinisial B berhasil diamankan di tempat pelariannya oleh tim gabungan dari Buser Banjarmasin Tengah yang di-backup Jatanras HST, Opsnal Macan Resta, dan Resmob Polda Kalsel saat sedang melintas di jalan desa di wilayah Hulu Sulai Tengah. Tak sempat berkutik saat diamankan, pria pengangguran ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghabisi nyawa rekannya sendiri, Rizky. Diketahui saat kejadian, pelaku dan korban bersama beberapa teman lainnya sedang melakukan pesta miras oplosan di sebuah warung.
Merasa kesal lantaran sering dimintai duit, pelaku akhirnya memukul korban dengan kayu sebanyak 4 kali di bagian kepala yang membuat korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dari pelaku bahwa mereka sedang minum berlima, baik korban, pelaku serta 3 saksi lainnya, di mana minum itu di daerah Kampung Gedang, di mana mereka juga merupakan kekawanan yang sering minum bersama-sama. Jadi dipicu oleh sakit hati, di mana korban ini Anas sama Rizky ini sering meminta uang kepada pelaku. Ini jadi dalam kejadian ini yang sekian kalinya. Lalu di bawah pengaruh alkohol, pelaku akhirnya sakit hati dan memukul korban menggunakan kayu. Ya, bisa dibilang memalah karena berdasarkan keterangan dari pelaku bahwasannya korban sudah beberapa kali meminta uang ke pelaku. Jadi korban sendiri dipukul di bagian kepala, tepatnya di bagian samping, di mana ada luka, lalu di depan juga. Lalu ada juga akibat pendarahan dalam. Diketahui, korban bernama Rizky sudah kerap berbuat onar di kampungnya dan sering berurusan dengan kepolisian atas beberapa kasus. Atas kejadian ini, pelaku Budi dijerat pasal 338 sub 315-3. Dari Banjarmasin, Satyanaka, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi percobaan perampasan terjadi di kawasan Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis dini hari 20 November 2025. Sekelompok remaja bersenjata tajam berusaha merampas telepon genggam milik seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung. Beruntung, aksi tersebut gagal, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi percobaan perampasan telepon genggam milik warga oleh sekelompok pemuda bermotor terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Basir, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Menurut keterangan saksi, korban saat itu sedang duduk di warung ketika sekelompok remaja menggunakan 2 sepeda motor mendatangi lokasi. Salah satu pelaku turun dari motor kemudian mengacungkan senjata tajam ke arah korban dan berusaha merampas telepon genggam yang sedang digunakan. Namun usaha pelaku gagal sehingga mereka segera kabur meninggalkan TKP. Peristiwa perampasan bukan kali ini terjadi. Masyarakat harus lebih waspada ketika berada di jalan agar barang berharga tidak berpindah tangan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang pria menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pemuda di Jalan Semangka, Koja, Jakarta Utara pada Rabu 19 November 2025 yang lalu. Beginilah aksi sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Semangka, Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam 19 November 2025. Dengan menggunakan celurit, mereka menyerang seorang pria di dalam kios. Tidak ada seorang pun yang terlihat berani melerai aksi pembacokan sekelompok pemuda tersebut. Mereka terus menyerang dan kemudian melarikan diri setelah membacok korban. Dengan berlumuran darah di tangan, korban kemudian keluar berupaya meminta pertolongan warga yang ramai di pinggir jalan. Namun usaha korban sia-sia karena para pelaku lebih dulu kabur saat korban keluar mengejar. Menurut informasi ada 4 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengaku terkejut dan panik melihat aksi brutal yang terjadi secara tiba-tiba. Hingga saat ini, motif pelaku belum diketahui. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.